Kembali di Kompas Siang, Saudara. Lewat kuasa hukumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membuka peluang melanjutkan proses hukum terhadap Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti dan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar ke kepolisian. Proses hukum dilakukan terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah dengan Undang-Undang ITE. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan lewat kuasa hukumnya Junifer Girsang menyatakan membuka peluang melanjutkan kasus hukum terhadap Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti dan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar ke polisi. Junifer menyebut Luhut sejatinya tidak mau menempuh jalur hukum. Namun sampai saat ini ia menilai tidak ada itikat baik dari Fathia ataupun Haris untuk meminta maaf. Proses hukum akan dilakukan terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah dengan UU ITE. Saya tegaskan, berarti pihak Pak Luhut akan menempuh jalur hukum ya Pak? Ya, memang karena tidak sesuai dengan harapan kita dan sesuai dengan dasar daripada dia menyatakan bahwa klien kami ini melakukan suatu tindakan yang negatif, yaitu bermain di tambang-tambang Papua saat ini tidak dijawab dengan bukti yang konkret dan dasar. Nah, oleh karenanya dengan demikian kami menyatakan proses hukum kita lanjutkan, biarkan nanti pengadilan yang melihat, mencermati dan memutuskan ya sesuai dengan proses hukum yang berjalan. Sementara, kuasa hukum Kontras dan Haris Azhar, Asfinawati menegaskan telah mengirimkan jawaban somasi kedua kepada kuasa hukum Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Asfinawati, Luhut keberatan dengan potongan pernyataan Koordinator Kontras Fathia di kanal YouTube Haris yang menuding Luhut bermain tambang di Intan Jaya, Papua. Padahal pernyataan Fathia hanya bersifat dugaan. Sebetulnya somasi itu mengambil sebagian pernyataannya Fathia begitu, ya mengambil soal bermain gitu ya. Padahal sebetulnya Fathia itu mengatakan jadi gitu, Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Jadi bisa dibilang itu kan sebetulnya menunjukkan ada sebuah kata kemungkinan, yaitu dugaan atau potensi gitu. Tapi ketika dipotong itu yang disebarkan di media kan kuasa hukumnya pasti akan bilang bermain gitu. Itu ada pemotongan. Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melayangkan somasi kepada Fathia dan Haris. Setelah di kanal YouTube Haris, Fathia menuding PT Tobakom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group, terlibat dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Lewat somasi itu, Luhut memberikan waktu 5 kali 24 jam kepada Fathia dan Haris untuk meminta maaf. Tim Liputan, Kompas TV. Blok Wabu di Intan Jaya atau Kabupaten Intan Jaya atau Purnawirawan. Informasi lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV Alvania Rizky di Mabes Polri Jakarta. Alvania, dengan adanya tudingan ini, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melalui kuasa hukumnya akan melanjutkan proses hukum terhadap Koordinator Kontras dan juga Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar. Lalu apakah kuasa hukumnya telah melaporkannya hingga siang hari ini? Tadi saya konfirmasi langsung kepada kuasa hukum dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan juga Investasi Luhut Binsar Panjaitan, yaitu Junifer Girsang. Ia menyatakan bahwa langkah selanjutnya ini memang akan diambil oleh pihak Menteri Luhut. Salah satunya tentu saja dengan mengambil langkah hukum. Tapi Junifer Girsang ini menyebut belum menentukan waktunya kapan akan melakukan pelaporan kepada pihak polisi. Karena pihaknya masih mendiskusikan dengan Menteri Luhut terkait dengan delik aduan yang akan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Entah itu akan menjadi pidana atau perdata, dan hal itu masih akan ditentukan oleh Junifer Girsang bersama juga dengan Menteri Luhut. Tadi saya hubungi sekitar pagi hari karena hal ini berkaitan dengan somasi, waktu somasi yang diberikan oleh pihak Luhut kepada Haris Azhar dan juga Fathia Maulidiyanti ini sudah selesai sekitar 2 hari yang lalu atau tanggal 7 September 2021. Sedangkan hari ini sudah 2 hari berlalu belum ada langkah hukum yang diambil oleh pihak
Menteri Luhut bersama dengan kuasa hukumnya untuk melaporkan kepada pihak kepolisian seperti yang dinyatakan oleh Junifer Girsang maupun Menteri Luhut dalam kejadian sebelumnya terkait dengan langkah hukum yang diambil oleh pihak Luhut apabila Haris Azhar maupun dengan Fathia ini tidak memberikan permintaan maaf dan penjelasan terkait dengan kasus yang menimpa atau isu pencemaran nama baik yang menimpa Menteri Luhut. Dan sampai saat ini bisa saya pastikan bahwa pihak Luhut ini akan melanjutkan proses hukum dengan melaporkan kepada pihak kepolisian, tetapi tentu saja menantikan kapan waktu tepatnya langkah tersebut akan diambil. Hal ini juga dilakukan oleh pihak Luhut setelah melayangkan 2 kali somasi kepada pihak Haris maupun Fathia, di mana somasi pertama ini dilayangkan sekitar pada tanggal 26 Agustus 2021 ketika Menteri Luhut ini merespon langsung terkait dengan video wawancara yang dilakukan oleh Fathia dan Haris yang membahas keterkaitan antara beberapa pejabat maupun purnawirawan TNI yang disinyalir memiliki usaha tambang di kawasan Intan Jaya, Papua. Dan salah satu yang disebutkan adalah perusahaan PT Tobakomdel Mandiri yang dimiliki oleh Toba Sejahtera Group milik Luhut. Di sana muncul dugaan bahwa Menteri Luhut ini ikut dalam proses relasi bisnis dengan penempatan militer dan juga bisnis tambang yang ada di kawasan Intan Jaya tersebut. Karena tidak terima dengan hal tersebut, tentu saja pihak Luhut melayangkan somasi dan meminta permintaan maaf dari pihak Haris. Tapi walaupun sudah dijawab oleh pihak Haris dengan menjelaskan hal tersebut, tetapi Menteri Luhut bersama dengan kuasa hukumnya masih belum puas dan masih melayangkan somasi kedua dan lagi-lagi meminta permintaan maaf dan penjelasan kembali terkait dengan konten tersebut dan untuk periode dari somasi kedua ini sudah selesai pada 7 September 2021. Disinyalir kuat bahwa langkah hukum ini akan menjadi langkah lanjutan yang akan diambil oleh pihak Luhut dan juga kuasa hukumnya. Ini bukan kasus baru Herjuno dan juga saudara. Ini merupakan kasus kedua serupa dengan kejadian yang terjadi dengan Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko beberapa waktu lalu yang juga mengancam akan melakukan tindakan hukum kepada pihak-pihak yang disinyalir melakukan pencemaran nama baik atau dugaan-dugaan yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Muldoko. Tapi sampai hari ini kasus Muldoko sendiri masih menggantung dan belum ada proses hukum yang diambil oleh pihak Muldoko. Apakah kemudian pihak Menteri Luhut dan juga kuasa hukumnya akan melakukan hal serupa? Kita nantikan keterangan lanjutan dari kuasa hukum Menteri Luhut Junifer Girsang, apakah benar akan melaporkan atau nanti masih melakukan diskusi dahulu dengan Menteri Luhut. Herjuno. Baik, terima kasih rekan Alfania Rizky atas laporan lengkap Anda dari Mabes Polri Jakarta.